Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akbar Faiz dari IT 4201 akan menjelaskan tentang proses desain user interface dari website Capadoja. Nah, dalam pembuatan website ini saya akan memahami penggunanya terlebih dahulu. Ini daftar pertanyaan yang akan saya tanyakan pada pengguna. Kemudian saya melakukan metode interview dan ini hasil interview kepada mereka bertiga. Saya menginterview 3 pengguna. Ini dokumentasi dari interview yang saya lakukan pada pengguna-pengguna. Dari hasil interview tadi saya bisa membentuk user persona dari mereka bertiga. Kemudian dari user persona itu saya bisa membentuk fungsi bisnis seperti proses bisnis, yaitu saya menciptakan website Capadoja yang memiliki kepanjangan cari apa ada aja. Jadi website ini bisa mencari jawaban dari pertanyaan yang ingin kita tanyakan, bisa menjawab pertanyaan orang lain, serta bisa melampirkan video sebagai media tanya jawab. Ini requirement sistemnya yang diperlukan untuk website Capadoja ini. Kemudian dari user persona dan step 2 tadi, saya bisa membentuk step 3 yang berisi prinsip desain UI seperti mental model, task analysis yang saya bentuk dalam HTA. Kemudian fungsi utama dari website ini. Fungsi website ini itu mencari jawaban dari permasalahan sehari-hari, kemudian menjawab pertanyaan yang diajukan pengguna lain, sehingga bisa membantu satu sama lain. Website ini itu sebenarnya sebagai wadah informasi antara satu orang dengan yang lainnya. Kemudian saya bisa membentuk konseptual model yang berisi task dan subtask dari website yang saya buat ini. Dan ini style guide yang saya gunakan, seperti ini bentuknya websitenya. Ini halaman pengajuan pertanyaan, dan ini ketika ingin menginputkan jawaban dari pertanyaan. Dari step-step di atas saya bisa melanjutkan ke step 4, yaitu menu sistem dan navigasi. Menu sistem ini menunjukkan langkah-langkah yang akan dilakukan, seperti dari home, terus ke pencarian, atau ke login, atau pengajuan pertanyaan. Kemudian ada skema navigasi. Skema navigasi ini menunjukkan tombol-tombol apa saja yang bisa digunakan dan kemanakah maksudnya apa yang akan diakses oleh tombol itu. Seperti ketika kita memencet tombol home ini, dia akan mengembalikan pengguna ke tampilan halaman homepage-nya. Atau seperti ketika kita memencet reply di pertanyaan pengguna lain, dia akan mengirimkan ke halaman jawaban. Bukan halaman jawaban. Jadi nanti ada kolom jawaban itu muncul di bawah pertanyaan tersebut. Ini justifikasi menu sistem dan skema navigasinya. Kemudian ada step 5 Windows. Ini bentuk Windows-nya dari homepage, login, halaman pencarian, dan pengajuan pertanyaan. Kemudian ada perangkat interaksinya. Perangkat interaksinya saya menggunakan input device-nya mouse keyboard, output device-nya monitor. Kemudian ini screen based control-nya yang berisikan operator buton, text entry yang saya gunakan, selection counter yang digunakan
dalam website tersebut. Ini teks dan pesannya bisa dilihat contohnya. Saya menggunakan font seperti itu. Ini step 9-nya berisi feedback, guidance, dan assistance. Feedbacknya seperti problem verification ketika username atau password Anda tidak cocok. Ada notif di atas berwarna merah. Kemudian ada guidance dan assistance yang menjelaskan kegunaan tombol yang di bawah, seperti contoh mengajukan pertanyaan. Di atasnya ada untuk mengajukan pertanyaan, Anda bisa menekan tombol di bawah ini. Seperti itu contohnya. Kemudian saya akan menampilkan prototype yang saya kerjakan di website Capadaja ini. Oke, ini adalah prototype website Capadaja. Di sini ada prototype homepage, login page, halaman pengajuan pertanyaan, dan halaman hasil pencarian. Jadi, di sini menjelaskan tentang elemen-elemen yang ada dalam website ini, seperti ajukan pertanyaan yang akan mengirimkan ke login page jika belum masuk ke akun, dan mengirimkan ke halaman pengajuan pertanyaan jika sudah masuk akun. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang storyboardnya. Nah, ini adalah storyboardnya. Anton kebingungan saat ingin mengerjakan tugas sekolahnya, yaitu membuat storyboard. Kemudian si Budi ini menyarankan agar menggunakan Capadaja, tetapi si Anton ini tidak mengetahui apa itu Capadaja. Kemudian si Budi ini menjelaskan apa itu Capadaja serta kegunaan-kegunaan yang bisa Anton gunakan. Kemudian Anton pun tertarik dan ingin mencobanya. Dan akhirnya Budi pun meminjamkan laptopnya untuk Anton agar bisa mencoba Capadaja. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.